Bayangkan, dunia baru saja melewati perang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kota-kota hancur, langit dipenuhi asap peperangan. Manusia hidup dalam ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, umat Islam akhirnya merasakan kemenangan besar. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan ditemani Nabi Isa alaihissalam, manusia mulai berharap dunia akan kembali damai. Tapi ternyata itu belum akhir. Karena di balik sebuah penghalang raksasa, ada makhluk yang sejak ribuan tahun lalu terus mencoba keluar, siang dan malam tanpa henti. Mereka bukan manusia biasa. Jumlah mereka tak terhitung. Ketika mereka keluar, sungai akan kering, gunung akan dipenuhi mayat, dan manusia tak punya kekuatan untuk melawan. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Malam ini kita akan membahas detik-detik keluarnya Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan penjelasan para ulama. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini kita akan membahas sejarah Islam dan tanda-tanda akhir zaman yang jarang diketahui banyak orang. Biasanya, kita hanya tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di akhir zaman. Tapi sebenarnya, kisah mereka sudah dibahas sejak ribuan tahun lalu. Ribuan tahun sebelum hari kiamat mendekat, Allah pernah mengutus seorang pemimpin agung bernama Zulkarnain. Namanya disebut langsung dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi, hingga ia tiba di sebuah wilayah di antara dua gunung besar. Di sana, ia menemukan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di muka bumi." Kaum itu meminta bantuan. Mereka rela membayar harta yang banyak, asalkan Zulkarnain mau membangun penghalang untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Zulkarnain memerintahkan pembangunan tembok raksasa. Bukan tembok biasa. Tembok itu dibuat dari lempengan besi, lalu disiram tembaga cair panas hingga menjadi penghalang yang sangat kuat. Allah berfirman bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu melubangi dan tidak mampu memanjatnya. Sejak saat itu, mereka terkurung. Namun Rasulullah SAW memberi kabar bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj terus menggali tembok itu. Mereka menggali tanpa lelah. Saat hampir berhasil menembusnya, pemimpin mereka berkata, "Besok kita lanjutkan." Tetapi mereka lupa mengucapkan insya Allah. Maka Allah mengembalikan tembok itu seperti semula. Dan itu terus terjadi selama ribuan tahun. Sampai akhirnya tiba hari yang telah Allah tentukan. Sebelum Ya'juj dan Ma'juj keluar, dunia terlebih dahulu diguncang fitnah terbesar, Dajjal. Makhluk bermata satu itu mengaku sebagai Tuhan. Ia membawa fitnah yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Banyak manusia tersesat. Namun Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih Damaskus, lalu memimpin kaum muslimin melawan Dajjal. Akhirnya, Dajjal terbunuh. Dunia mulai tenang. Manusia merasa ancaman terbesar telah berakhir. Tapi justru saat itulah bencana yang lebih dahsyat akan datang. Rasulullah SAW bersabda bahwa setelah Dajjal dibunuh, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj." Artinya, bahkan Nabi Isa dan kaum muslimin pun tidak diperintahkan melawan mereka secara langsung, karena jumlah mereka terlalu besar, terlalu mengerikan, terlalu kuat. Dan inilah detik-detik paling menyeramkan itu mulai dimulai. Setelah ribuan tahun menggali, akhirnya suatu hari pemimpin mereka berkata, "Besok kita lanjutkan, insya Allah." Kalimat itu mengubah segalanya. Ketika mereka kembali keesokan harinya, tembok itu tidak kembali utuh. Lubang yang mereka gali masih ada.
Mereka terus menggali, semakin cepat, semakin brutal, sampai akhirnya tembok itu jebol. Bayangkan suara gemuruh besi raksasa runtuh, tanah bergetar, debu memenuhi langit. Lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah yang tidak bisa dihitung manusia. Mereka turun dari setiap tempat tinggi, seperti gelombang manusia yang menutupi bumi. Rasulullah SAW menggambarkan jumlah mereka sangat banyak. Bahkan dalam hadis disebutkan, dari setiap 1000 manusia, 999 menuju neraka. Dan sebagian besar itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bergerak sangat cepat, menghancurkan apapun yang dilewati. Tidak ada pasukan yang mampu menghentikan mereka. Tidak ada benteng yang cukup kuat. Manusia panik, kota-kota kosong. Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Saat Ya'juj dan Ma'juj terus bergerak, mereka melewati sebuah danau besar. Sebagian ulama mengatakan itu adalah Danau Tobariyah. Jumlah mereka begitu banyak, hingga rombongan pertama meminum habis air danau itu. Ketika rombongan terakhir lewat, mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Bayangkan, satu danau besar habis diminum oleh mereka. Lalu mereka terus membuat kerusakan di bumi. Tanaman habis, hewan dibunuh, manusia bersembunyi di benteng-benteng dan pegunungan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam membawa kaum muslimin berlindung ke Gunung Tur. Di sana mereka terkepung. Makanan menjadi sangat sedikit. Rasa takut memenuhi hati manusia. Dan untuk pertama kalinya, manusia menyadari bahwa mereka benar-benar tidak punya kekuatan menghadapi makhluk ini. Namun ketika manusia sudah tidak memiliki harapan, pertolongan Allah datang. Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa dengan penuh tangisan. Lalu Allah mengirimkan penyakit kepada mereka. Dalam hadis disebutkan, Allah mengirim ulat kecil atau penyakit di leher mereka. Dan dalam satu malam, semua Ya'juj dan Ma'juj mati. Bayangkan bumi yang sebelumnya dipenuhi teriakan dan kehancuran, tiba-tiba sunyi. Tidak ada lagi langkah kaki mereka. Tidak ada lagi suara peperangan. Hanya mayat yang memenuhi bumi. Bau busuk menyebar kemana-mana. Lalu Allah mengirim burung-burung besar untuk membawa jasad mereka. Lalu hujan turun membersihkan bumi. Dan setelah itu, bumi kembali dipenuhi keberkahan. Kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar cerita mengerikan tentang akhir zaman. Ia adalah pengingat bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, semuanya tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Tembok sebesar gunung pun bisa runtuh jika Allah menghendaki. Dan makhluk sebanyak apapun bisa hancur hanya dalam satu malam. Maka sebelum hari-hari mengerikan itu datang, persiapkan diri kita dengan iman, amal soleh, dan memperbanyak doa. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, akhir zaman akan dipenuhi fitnah yang sangat dahsyat. Jika kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Apakah tembok Ya'juj dan Ma'juj masih ada sampai sekarang? Sampai jumpa di kisah akhir zaman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.